Halo pemirsa UG TV, saya Stephen Sandi. Dan saya Najla Putri Kusumo. Salam jumpa di Info Kampus episode ke-493. Ya, seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Betul kali, Steven. Informasi yang kami rangkum mencangkup Kampus Depok, Kampus Kalimalang, Kampus Cakung, Kampus Karawaci, Kampus Cengkareng, dan Kampus Nusantara Universitas Gunadarma. Info Info Kampus Kampus aktual aktual seputar seputar kampus kampus Universitas Universitas Gunadarma. Gunadarma. Pemirsa UG TV, pada 19 Juni 2025, Universitas Gunadarma kembali menyelenggarakan kuliah lapangan Capstone Design Project melalui program studi Teknik Industri. Kegiatan ini dilakukan di UG Teknopark, Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan industri secara multidisiplin. Seperti apa jalannya kegiatan tersebut? Berikut liputannya. Dalam upaya mencetak lulusan teknik industri yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga adaptif, inovatif, dan siap bersaing di dunia nyata, Universitas Gunadarma melalui program studi teknik industri kembali menyelenggarakan kuliah lapangan Capstone Design Project tahun 2025. Berlokasi di UJ Teknopark, Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, kegiatan ini menjadi momen penting bagi mahasiswa tingkat akhir untuk mengintegrasikan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah dengan praktik lapangan yang nyata. Capstone Design Project dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan industri secara multidisiplin. Melalui pendekatan berbasis data, mahasiswa diharapkan mampu merancang solusi inovatif dan berdampak langsung terhadap sistem industri. Dengan tema perancangan dan pengembangan produk ramah lingkungan sebagai solusi terpadu untuk optimalisasi sistem industri berbasis inovasi. Kegiatan ini selaras dengan semangat industri 4.0 dan 5.0 serta program kampus berdampak. Sepanjang satu hari kegiatan, mahasiswa akan mengikuti berbagai agenda dari paparan narasumber, kunjungan lapangan, diskusi kelompok, hingga validasi data proyek.
Mereka akan terlihat langsung bersama para ahli, dosen pembimbing, dan tim dari UJ Proseta untuk merancang solusi yang aplikatif dan berkelanjutan. Perkenalkan, di sini saya Bayu Andika sebagai mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas untuk Capstone Design Project perancangan produk Teh Rosella. Di sini alasan saya mengembangkan produk Teh Rosella ini dikarenakan kita melihat bahwasannya Teh Rosella ini memiliki peluang yang cukup tinggi untuk menggantikan teh celup lainnya, dikarenakan teh celup Rosella ini memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi sehingga dapat menyehatkan bagi orang-orang yang ingin memulai pola hidup sehat. Jadi untuk proses tahapannya, pertama kita di sini untuk melaksanakan riset mengenai kekurangan dan kelebihan teh Rosella sendiri, gimana proses produksinya, sehingga kita dapat merancang dan mendesain hasil akhir produk teh Rosella ini sehingga dapat dipasarkan dan bersaing dengan teh celup lainnya. Untuk hasil akhirnya kita berharap bahwa produk teh Rosella ini dapat diterima di pasaran dikarenakan produk teh Rosella yang sedang kita kembangkan itu sangat inovatif berupa ergonomis dan ramah lingkungan, sehingga kita harapkan dapat bersaing dengan teh celup lainnya dikarenakan juga teh celup Rosella ini memiliki dapat memiliki peluang untuk orang-orang yang ingin mulai pola hidup sehat. Dan hasil akhirnya harapannya seperti yang tadi saya bilang bahwa teh Rosella ini dapat bersaing di pangsa pasar lainnya sehingga memiliki nilai daya jual yang lebih tinggi dan value dari teh Rosella ini naik. Halo, perkenalkan nama saya Tika Fitriani, saya dari jurusan Teknik Industri Universitas Gunadarma. Pada saat ini saya sedang melakukan Capstone Design Project dengan mengambil tema perancangan sistem manajemen kualitas untuk produk teh celup Rosella. Nah, latar belakang dari saya mengambil tema tersebut adalah karena produk yang baik itu adalah memiliki kualitas yang baik, mulai dari raw material bahan baku, proses produksi hingga menghasilkan produk akhir yang berkualitas tinggi. Nah, outputnya adalah produk yang berkualitas tinggi ini dapat dipasarkan di luar UG Teknopark dan juga bisa secara go internasional untuk produknya, penjualannya. Tak hanya mengasah kemampuan teknis, kegiatan ini juga melatih soft skills mahasiswa melalui dari kerja tim, komunikasi profesional, kepemimpinan, hingga manajemen proyek. Semua menjadi bekal penting menuju dunia kerja global. Kegiatan ini bukan hanya akademik semata, namun juga menjadi jembatan kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri, serta bagian dari komitmen Universitas Gunadarma dalam mencetak lulusan berdampak yang siap menjadi agen perubahan di masyarakat dan industri nasional. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa UJ TV, pada 21 Juni 2025, Universitas Gunadarma melakukan peresmian greenhouse anggur. Kegiatan ini dilakukan di kawasan UJ Teknopark, Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Peresmian greenhouse ini dirancang tidak hanya sebagai tempat budidaya, tetapi juga sebagai laboratorium hidup untuk mahasiswa dan dosen di bidang hortikultura dan agribisnis. Seperti apa jalannya kegiatan tersebut? Berikut liputannya. Pada Sabtu 21 Juni 2025, Universitas Gunadarma melakukan peresmian greenhouse anggur yang berlokasi di kawasan UJ Teknopark Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Peresmian ini ditandai dengan kegiatan penanaman anggur secara bersama-sama
yang dilakukan langsung oleh Ibu Rektor Universitas Gunadarma, Profesor Dr. E.S. Margianti SEMM bersama dengan beberapa tamu undangan. Greenhouse anggur yang memiliki luas kurang lebih 1.200 meter persegi dan dari luas tersebut sekitar 680 meter persegi akan difokuskan sebagai lahan penanaman anggur. Terdapat 7 jenis anggur unggulan yang akan ditanam di lokasi ini, yang nantinya akan menjadi bagian dari kegiatan penelitian, edukasi, serta pengembangan potensi agribisnis berbasis teknologi. Acara ini kemudian dibuka oleh Dr. Edi Prihantoro MIKOM MMS. Sementara itu, Profesor Dr. Insinyur Slamet MSc turut menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan penanaman perdana anggur di UJ Technopark. Ia menilai greenhouse yang dibangun Universitas Gunadarma sudah sangat maju karena menggabungkan teknologi modern yang komprehensif dalam pengembangan anggur. Lebih lanjut, beliau berharap kebun anggur ini menjadi percontohan bagi kebun anggur modern di Indonesia, sekaligus menjadi pusat edukasi penelitian transdisipliner dan pemberdayaan masyarakat sekitar, khususnya di wilayah Cianjur dan Jawa Barat. Selamat untuk Universitas Gunadarma yang telah berhasil membangun, saya kira, greenhouse yang sangat bagus ya, kemudian dengan teknologi yang sangat canggih ya untuk pengembangan anggur, dan ini saya kira merupakan salah satu contoh kebun anggur ya dengan masukan teknologi yang saya kira sangat komprehensif ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadi contoh untuk perkebunan anggur modern dan nanti bisa menjadi salah satu tempat untuk edukasi ya, kemudian juga untuk pengembangan berbagai penelitian transdisiplin ya yang melibatkan dosen dan mahasiswa, bahkan juga bisa melibatkan dosen dari berbagai disiplin ilmu ya. Nah, kemudian tentu kedepannya ini juga bisa menjadi contoh atau model pengembangan anggur yang bisa diterapkan oleh masyarakat sekitar di daerah Cianjur khususnya dan tentu Jawa Barat. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Rektor Universitas Gunadarma, Profesor Dr. E.S. Margianti SEMM, yang menyampaikan bahwa greenhouse anggur UJTP merupakan bentuk nyata komitmen kampus dalam mendorong riset pertanian dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Menanggapi hal tersebut, Profesor Dewi Sukma, Ketua Umum Perhorti sekaligus dosen Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB, menyampaikan apresiasinya. Ia menilai zona anggur di UJ Technopark telah menerapkan konsep smart agriculture yang dilengkapi dengan teknologi sensor dan sistem kontrol canggih untuk mendukung pertumbuhan anggur. Menurutnya, UJ Technopark berpotensi besar menjadi sarana edukatif bagi mahasiswa maupun petani dalam memahami penerapan teknologi untuk meningkatkan produktivitas hortikultura. Selamat ya untuk peresmian zona anggur, penanaman perdana anggur di UG Technopark yang dikawal oleh Prof. Slamet Susanto, Ketua Dewan Pakar Perhorti. Dan sangat bagus sekali karena di sini sudah menerapkan smart agriculture ya, jadi dengan GH yang sangat artistik juga, modern, kemudian dengan teknologi sensor, kontrol sistem yang sangat bagus untuk memantau dan mensupport pertumbuhan anggurnya. Jadi sudah ditanam beberapa varietas, mudah-mudahan nanti ini akan menjadi sarana pembelajaran yang sangat bagus ya buat mahasiswa, juga buat petani, bagaimana teknologi kita terapkan untuk meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan produktivitas anggur. Endika Perdana STMM selaku Deputi Wakil Rektor 3 Universitas Gunadarma di wilayah 3 menyampaikan bahwa hadirnya zona tanaman anggur di UJ Technopark menjadi bentuk nyata pengembangan inovasi berbasis pertanian.
Ia menjelaskan, tanaman ini dipilih karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan proses panen yang relatif cepat, yakni dalam waktu sekitar 7 hingga 8 bulan. Ada zona perkembangan baru, yaitu terkait dengan zona tanaman anggur. Ya, alhamdulillah hari ini telah ditanam berbagai macam jenis tanaman anggur yang nantinya insya Allah bisa ditargetkan, yang anggur paling cepat itu bisa ditargetkan dalam waktu 7-8 bulan ke depan bisa dipanen. Profesor Syukur, Ketua Umum Perhimpunan Pemulihan Indonesia dari IPB, mengapresiasi penanaman 7 varietas anggur di UJ Technopark. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya pertanian biasa, tetapi membuka peluang untuk melakukan pemulihan tanaman dengan menyilangkan varietas unggulan agar lebih adaptif di dataran rendah dan sesuai preferensi konsumen. Ia menegaskan, UJ Technopark bisa menjadi pusat kolaborasi strategis antara Universitas Gunadarma dan Perepi demi menciptakan varietas anggur baru yang dapat dikembangkan di seluruh Indonesia. Kita menanam berbagai varietas anggur di UG Technopark. Ini adalah kegiatan yang sangat baik dan luar biasa menurut saya dari UG Technopark, di mana di sini ditanam 7 varietas anggur untuk berbagai kegiatan. Ya, saya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Ilmu Pemulihan Indonesia sangat menyambut baik kegiatan ini karena dalam penanaman anggur ini berarti juga kita bisa melakukan kegiatan pemulihan, di mana kita bisa merakit varietas yang adaptif dataran rendah, lalu juga sesuai dengan preferensi konsumen. Ada 7 varietas di sini yang bisa kita silangkan, bisa kita kawinkan satu dengan yang lain, lalu kita seleksi sesuai dengan keinginan preferensi konsumen, lalu kemudian kegiatan pemulihan mengikuti kegiatan pemulihan untuk tanaman membiak vegetatif, karena anggur termasuk tanaman membiak vegetatif fakultatif. Dan dengan momentum hari ini kita bisa kolaborasi antara PRIPI dengan UG Technopark untuk pengembangan varietas anggur sesuai dengan tagline Universitas Gunadarma untuk Indonesia. Nanti adalah varietas yang dihasilkan adalah varietas Universitas Gunadarma, dan ini bisa dikembangkan tidak hanya di UG Technopark tapi juga di seluruh Indonesia. Dan dirancang tidak hanya sebagai tempat budidaya, tetapi juga sebagai laboratorium hidup untuk mahasiswa dan dosen di bidang hortikultura dan agribisnis. Melalui peresmian ini, Universitas Gunadarma menegaskan komitmennya dalam menciptakan inovasi pertanian berkelanjutan yang berteknologi tinggi dan berdampak langsung bagi masyarakat sekitar. Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan prosesi penanaman anggur secara simbolis oleh Ibu Rektor dan para tamu undangan, serta tur ke dalam greenhouse untuk melihat langsung sistem irigasi tetes, kontrol suhu, dan teknologi pendukung lainnya. Saya Vini Faliza beserta dengan tim Info Kampus yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada liputan selanjutnya. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Halo Movie Enthusiast, balik lagi bersama aku Adisti Dwi Lestari Dan aku Demonik Syafia. Pada segmen review film kali ini, kita akan membahas salah satu film live action yang paling ditunggu-tunggu di tahun 2025. Apalagi kalau bukan adaptasi live action dari film klasik Disney yang penuh nostalgia, yaitu Lilo and Stitch. We have apprehended a dangerous experiment. Where is he? He escaped. He's trying to find the police cruisers. He
He took the red one. Disutradarai oleh Dean Fleischer Camp, Lilo and Stitch 2025 menghadirkan cerita klasik yang dikemas ulang dengan visual modern yang memukau. Film ini mengisahkan seorang gadis kecil asal Hawaii, Lilo, yang merasa terasing dan kesulitan beradaptasi setelah kehilangan orang tuanya. Hidupnya berubah saat ia bertemu dengan makhluk eksperimen genetik dari luar angkasa bernama Stitch yang dianggap berbahaya oleh galaksi. Meskipun Stitch dirancang untuk menghancurkan, kehadirannya membawa arti persahabatan dan keluarga yang sesungguhnya bagi Lilo dan kakaknya, Neni. Dengan segala kekacauan dan petualangan yang terjadi, film ini menegaskan pentingnya arti Ohana yang berarti keluarga. Dan keluarga berarti tidak ada yang tertinggal atau dilupakan. Penampilan Maya Kealoha sebagai Lilo mencuri perhatian dengan karakternya yang lucu, emosional, dan otentik. Didukung oleh akting Sydney Agudong sebagai Neni, serta desain CGI Stitch yang nyaris sempurna, film ini membawa pengalaman baru tanpa menghilangkan pesona versi aslinya. Produksi film ini melibatkan tim kreatif yang berkompeten dari Disney, dengan penata visual yang memadukan teknologi CGI canggih dan lokasi indah Hawaii. Skor musiknya pun dibalut dengan nada-nada Hawaii yang klasik dan sentimental. Sejak dirilis pada Mei 2025 lalu, Lilo and Stitch langsung mendapat tanggapan positif dari publik dan kritikus film. Banyak yang memuji kemampuannya menjaga kehangatan cerita asli sambil memberikan nafas baru yang lebih segar dan relevan dengan penonton masa kini. Lilo and Stitch bukan sekedar film keluarga atau remake semata. Ini adalah pengingat bahwa dalam dunia yang penuh kekecewaan dan kehilangan, kehangatan keluarga dan persahabatan dapat menjadi pelindung yang paling kuat. Jadi bagaimana guys? Siap untuk menyelami kehangatan Hawaii dan menyaksikan petualangan tak terlupakan bersama Lilo and Stitch? Jangan lupa ajak saudara, sahabat, atau orang tersayang kamu nih untuk nonton film ini bareng. Sekian review film kali ini, aku Adisti Dulestari. Dan aku Demonic Syafia. Sampai jumpa di segmen review film selanjutnya, Movie Enthusiast. Bye-bye. Bye-bye. Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-493. Saya Stephen Sandi. Dan saya Najla Putri Kusumo, beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.